Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Perkenalkan, nama saya Hedi Yuman Mazid Zaman, mahasiswa semester 4 Prodi Hukum Tata Negara, NIM 1032315. Jadi mengenai konteks saya membuat video ini tuh untuk UAS ya. Kali ini kita akan membahas satu, sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yang kedua hak asasi manusia dan keadilan gender, yang ketiga negara, agama, dan hak asasi manusia. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita masuk ke sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Di HAM itu bukanlah konsep baru, namun sudah ada sejak manusia ada, dan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dan Indonesia sendiri itu sejarah perjuangan HAM itu sudah dimulai jauh pada kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu mengalami banyak pelanggaran HAM, dipaksa bekerja tanpa upah, dibatasi hak bicara, dan tidak boleh mengenyam pendidikan. Namun semangat menuntut hak itu akhirnya mendorong para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Maka tak heran jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini adalah dasar pertama bahwa Indonesia menjunjung hak asasi manusia. Dan setelah merdeka, pengakuan HAM semakin diperkuat ya. Beberapa tonggak pentingnya antara lain pada tahun 1993 dibentuk Komnas HAM untuk memantau pelanggaran HAM atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dan kemudian tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang secara eksplisit mengatur hak warga negara Indonesia. Kemudian ada lagi pada tahun 2000, Indonesia itu meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan menunjukkan keseriusannya di mata dunia. Dan namun realitanya meski aturan yang sudah ada, pelanggaran HAM itu masih sering terjadi kasus kekerasan, toleransi, hingga pelanggaran hak minoritas masih marak di negeri ini. Mungkin itu kira-kira. Ya, langsung yang materi kedua ya, hak asasi manusia dan keadilan gender. Jadi HAM harus berlaku untuk semua orang, tak terkecuali perempuan dan kelompok gender lainnya. Namun dalam praktiknya seringkali perempuan masih dianggap nomor 2. Di berbagai daerah ya, masih banyak lah perempuan yang dilarang sekolah karena dianggap harus di dapur saja, mendapatkan upah lebih rendah meski pekerjaan dan tanggung jawabnya sama, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu harus mengadu kemana. Dan menurut saya hal ini disebut itu ketidakadilan gender, yaitu ketika orang diperlakukan berbeda hanya karena jenis kelaminnya. Dan padahal Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CIDA itu menegaskan bahwa perempuan berhak atas perlakuan yang sama. Dan selain itu, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS tahun 2022 menjadi langkah besar Indonesia dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender. Namun hukum saja itu nggak cukup ya, masih dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak perempuan dan kelompok gender lain. Dan kesetaraan bukan soal siapa lebih unggul, tapi tentang memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk semua. Mungkin cukup seperti itu. Langsung lanjut ke 3, yaitu negara, agama, dan hak asasi manusia. Indonesia itu adalah negara yang unik. Kita punya 6 agama resmi ya, ratusan kepercayaan lokal dan masyarakat yang sangat beragam. Namun di tengah keberagaman ini sering muncul pertanyaan, apakah agama bisa sejalan dengan HAM? Apa peran negara dalam menjembataninya? Jadi sebenarnya HAM dan agama tidak perlu bertentangan, karena hampir semua agama itu mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan menghormati sesama. Tapi ya sering muncul ya ketika tafsir agama digunakan untuk membatasi hak orang lain. Seperti salah satu contohnya, ada orang yang dilarang beribadah karena keyakinannya dianggap berbeda. Terus ada perempuan yang dipaksa menikah muda dengan alasan budaya atau agama. Itu kan masih sering ya. Ada kelompok minoritas agama yang rumah ibadahnya ditutup paksa. Dan dalam situasi seperti ini, negara itu harus hadir. Negara itu wajib melindungi hak seluruh warganya tanpa memandang agama atau keyakinan. Dan prinsipnya pun jelas, negara tidak boleh memihak apalagi ikut mendiskriminasi. Dan disinilah pentingnya hukum dan kebijakan yang adil.
Negara perlu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap agama dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan keduanya itu harus berjalan beriringan, bukan saling bertabrakan. Jadi mungkin urgensinya kita semua itu memiliki peran yo. Di HAM itu bukan hanya sekedar istilah dalam buku hukum, dan HAM adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Setiap kali kamu mengekspresikan pendapat, beribadah, atau sekedar memilih apa yang ingin kamu pakai, itu semua adalah bentuk HAM. Tapi HAM juga bukan hanya tentang kita, ia juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil, dengan setara, dan penuh hormat. Mari kita jadi bagian dari generasi yang sadar HAM, mendukung keadilan gender, dan menjunjung keberagaman, karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang adil untuk semua. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.